Salam jumpa sahabat musik keluarga Katolik dimanapun Anda berada. Apa kabarnya Anda? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat-sehat dan penuh dengan sukacita. Senang sekali saya Katerina Utami dapat menjumpai Anda dalam acara musik keluarga Katolik, obrolan seputar keluarga. Acara ini akan membahas tentang berbagai isu seputar balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Acara ini diharapkan dapat menambah wawasan sahabat musik keluarga Katolik tentang berbagai dinamika yang terjadi di usia-usia tersebut. Bersama saya saat ini telah hadir rekan saya Mia Syaneta. Rekan Syaneta kesehariannya banyak menangani urusan anak-anak dan keluarga. Halo rekan Syaneta, apa kabarnya? Halo Tami, kabar baik. Tami juga baik-baik aja kan ya? Puji Tuhan, baik-baik saja rekan Syaneta. Puji Rekan Tuhan. Syaneta, malam ini sudah banyak yang bergabung bersama kita nih di GoPlay. Mari kita sapa mereka terlebih dahulu ya rekan Syaneta. Silakan. Halo, sahabat musik keluarga Katolik, senang sekali, banyak sekali ya yang menonton acara ini. Sahabat musik keluarga Katolik, tonton acara ini sampai selesai ya. Terima kasih pada sahabat musik keluarga Katolik yang sudah memberikan usulan topik-topik kepada kami. Sahabat musik keluarga Katolik dapat mengirimkan usulan topik ke email kami mkk01kajrl@gmail.com. Topik-topik terpilih akan ditayangkan dan nama-nama tentu akan disamarkan untuk menjaga kerahasiaan Anda. Jangan lupa juga untuk mensubscribe acara ini ya di channel GoPlay Komsos KAJ dan channel YouTube KAJ Radio Line supaya sahabat musik keluarga Katolik mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan setiap kali acara musik keluarga Katolik akan tayang. Jadi, tidak kelewatan acara-acara live seperti sekarang ini. Sekarang kita mulai acara ini. Rekan Syaneta, topik kita hari ini seru sekali nih rekan Syaneta. Ya, Berkantor di rumah sama dengan no privacy. kalau nggak salah ini keluhan dari seorang ibu muda ya Tami. Ya, benar rekan Syaneta. Ibu muda ini sebut saja namanya Ibu Ana. Menyampaikan keluhannya sebagai berikut nih rekan Syaneta. Ibu Ana ini saat ini merasa nggak nyaman tinggal di rumahnya karena dia dan suaminya, sebut saja suaminya itu Tobi, mempunyai pemahaman yang berbeda soal apa sih itu rumah. Ana ini ngerasa bahwa harusnya yang namanya rumah itu yang menjadi tempat tinggal yang paling nyaman buat keluarganya. Tempat di mana keluarga bisa bebas melakukan apa saja yang disenangi. Tapi nyatanya sekarang ini ibu muda ini, Ana merasa semakin gak nyaman aja nih tinggal di rumahnya sendiri, rekan Sianeta. Kok bisa seperti itu Tami? Cerita lengkapnya seperti ini, rekan Sianeta. Sewaktu Ana dan Tobi baru menikah, Ana menyadari bahwa mereka nggak punya apa-apa karena mereka itu mulai dari nol. Memang merintis usaha bukan dari warisan keluarga. Tobi baru mulai membangun bisnisnya. Jadi mereka tinggal di ruko yang dipinjamkan oleh temannya Tobi. Ana waktu itu bisa memahami kalau Tobi terpaksa harus menggunakan lantai bawah rukonya itu untuk kantornya. Dan lantai 2 yang di atasnya itu sebagai rumah mereka. Ana waktu itu nggak komplain apa-apa karena Ana sadar mereka perlu berhemat dalam banyak hal, termasuk untuk transport, sewa kantor, dan sebagainya. Apalagi Ana harus meninggalkan pekerjaannya dan menjadi ibu rumah tangga secara full time, rekan Sianeta. Hmm. Nah, seiring dengan lahirnya dua orang putri mereka, bisnis Tobi pun puji Tuhan semakin maju. Tobi berhasil membeli rumah 3 lantai yang cukup besar untuk rumah mereka, untuk mereka tinggali. Nah, justru pada saat itulah timbul masalah di antara mereka, rekan Sianeta. Apa yang terjadi Tami? Saat bisnis Tobi sudah semakin maju, ternyata Tobi masih tetap ingin berkantor di rumahnya. Anak sekeluarga tinggal di lantai 2 dan lantai 3, sedangkan lantai satunya itu yang di bawah itu sepenuhnya full dipakai oleh Tobi sebagai kantornya dengan karyawannya yang lumayan cukup banyak. Nah, anak ini merasa nggak nyaman
karena berbagai sebab, rekan Sianeta. Apa aja nih yang dikeluhkan oleh Ana, Tami? Banyak, rekan Sianeta, banyak. Antara lain, setiap mereka keluar masuk rumah, baik Ana maupun anak-anak, itu mereka harus melewati ruangan tempat kerja para karyawan, sehingga Ana ini merasa dirinya seperti dipantau oleh karyawan suaminya. Mereka sepertinya selalu kepoin si Ana nih, perhatiin si Ana perginya dengan siapa, belanja apa, pulang jam berapa, dan sebagainya. Walaupun mungkin tidak seperti itu, tapi itu Ana merasa seperti itu karena mata-mata memandang Ana gitu, rekan Sianeta. Lalu Ana juga merasa nggak bebas dalam berpakaian. Kalau dulu, waktu sebelum menikah di rumahnya itu, Ana bebas memakai baju apapun, baju santai atau baju rumahan yang daster gitu. Nggak harus rapi saat melakukan pekerjaan rumah tangga, misalnya berkebun. Nah, kalau sekarang ini dia nggak ngerasa nggak nyaman ya, karena sekali lagi Ana ngelihat kalau di kantor suaminya itu di lantai 1 itu ada beberapa karyawati muda yang umurnya di bawah anak itu berpakaian formal, rapi, menarik gitu. Nah, si Ana ini ngerasa bahwa dia nggak bebas berpakaian di rumahnya sendiri gitu. Kadang si Ana ini merasa terintimidasi, rekan Sianeta. Karena sebagai ibu rumah tangga, sehari-harinya memakai baju yang kalah keren dibandingkan dengan karyawan suaminya. Juga kadangkala si Ana ini suka bernyanyi. Jadi dia inginnya seperti dulu sebelum menikah. Tapi juga nggak bisa karena suaranya pasti terdengar di lantai 1 gitu. Belum lagi nih komplain si Ana nih, belum lagi keluhannya si Ana. Kalau ada tamu yang datang, entah itu dari keluarganya atau teman-temannya, maka seisi kantor serasa ikut mendengarkan pembicaraan mereka saat tamu berpamitan pulang dan keluar melewati para karyawan. Nah, anak ini udah benar-benar nggak tahan, udah benar-benar merasa tertekan tinggal di rumahnya sekarang ini, rekan Sianeta. Apakah Ana nggak membicarakan hal ini dengan suaminya, Tami? Sebetulnya Ana sudah sering mengeluhkan hal ini dengan suaminya, si Tobi ini, rekan Sianeta. Tapi suaminya ini selalu berdalih bahwa dulu orang tuanya si Tobi ini selama hidup juga punya toko yang jadi satu dengan rumahnya. Dan mereka baik-baik aja tuh, nggak ada masalah apa-apa. Biasa-biasa aja Tobi melihat papa mamanya gitu. Nah, Ana sempat merasa frustrasi nih, rekan Sianeta, dan bertanya kepada kita, solusi apa yang bisa disarankan untuk mengatasi hal ini, karena dia udah benar-benar di situasi yang udah nggak tahan gitu, rekan Sianeta. Kasihan sekali sih memang ya. Apalagi saat ini kedua putri mereka sudah beranjak memasuki usia remaja, usia ABG. Ya, baik. Coba kita pikirin dulu ya, apa yang bisa dilakukan Ana ya, Tami ya. Nah, kalau saya dengarkan tadi uraian yang cukup lengkap ya, saya menangkap ada hal yang penting nih, Tami. Pertama-tama, Ana perlu untuk memisahkan hal-hal apa aja sih yang benar-benar nggak bisa dia beri toleransi dan sangat mengganggu. Misalnya, keluar masuk rumah sendiri harus melewati meja karyawan, nggak nyaman karena seolah-olah semua mata akan memperhatikan gitu kan. Dia pulang belanja, apa aja sih yang dibeli, ya tadi yang istilahnya dikepoin gitu ya, walaupun mungkin tidak sengaja ya, tidak dengan tujuan khusus mau kepo gitu ya. Tapi memang kan, kalau lewat kan mata kelihatan ya. Betul banget gitu. Belum lagi nanti kalau sekarang ini kan sering ya ada pesan makanan, ada paket dan sebagainya gitu kan. Yang kadang ini saya sangat bisa maklum bahwa anak sangat terganggu dengan kondisi itu. Nah, tapi di luar yang saya bicarakan tadi, Ana juga perlu memilah
hal-hal apa aja yang sebetulnya nggak perlu dia respon secara berlebihan, yang justru akan menambah rasa stresnya. Jadi jangan semua dikumpulin, diaduk-aduk jadi satu gitu loh. Itu akan membuat dia betul-betul sampai di posisi yang benar-benar nggak tahan, seolah-olah itu. Jadi cobalah dipilah-pilah. Misalkan, ya, Ana tadi disebutkan merasa nggak serapi dan secantik karyawati suaminya yang selalu berdandan, ya kan? Nah, sebetulnya kan nggak ada yang melarang Ana untuk juga berdandan gitu loh tadi, bener nggak? Ya kan? Jangan mentang-mentang dia di rumah dia tidak berhak berdandan, siapa yang bilang gitu loh. Jadi menurut saya ada baiknya Ana juga mencoba memulai kebiasaan baru, misalkan kalau bangun tidur dia mandi, walaupun sekarang dia di rumah aja gitu, ada baiknya dia juga berdandan sekedarnya, berpakaian rapi, tidak harus ya pakaiannya itu seperti mau bepergian, tapi janganlah baju yang dipakai tidur misalkan, tapi bergantilah dengan baju sederhana, baju santai tapi rapi gitu loh. Nah, dandan dengan sederhana, berpakaian rapi, mandi kalau pagi, apalagi saat mulai jam kantor ya, seperti biasanya waktu dulu dia ngantor gitu. Itu semua akan membangun mood yang positif di diri Ana. Gitu loh Tami. Jadi lebih ke membangun mood yang positif. Jadi untuk Ana saran saya nggak usah pusingin orang mau ngomong apa, kok di rumah dandan kok, atau sebaliknya kok di rumah berantakan banget, nggak ada urusannya dengan orang lain. Yang paling penting adalah bagaimana kita menghargai diri kita sendiri, kita membangun mood yang positif untuk diri kita, sehingga kita melakukan kegiatan hari itu juga dengan lebih positif. Seperti itu, Tami. Iya, jadi tidak usah menghiraukan perkataan orang lain ya rekan Seneta. Iya, dan lagi pula kalau misalkan dia berdandan sederhana, berpakaian yang cukup sederhana tapi rapi, dia sendiri juga nggak merasa ricuh, karena kalau dia naik turun pun kan dia dalam posisi yang memang masih nyaman untuk dilihat gitu loh sebetulnya, ya kan Tami? Iya. Bukannya pakai roll rambut dan sebagainya, kan nggak seperti itu. Nah, lalu juga saya sarankan ke Ana, cobalah untuk lebih mensyukuri kondisinya yang sekarang, di mana masih ada 2 lantai yang menjadi wilayah privasinya nih Tami. Kalau dulu kan dia menikah, dia mereka tinggal di ruko 2 lantai, cuman ada 1 lantai. Gitu sempit, nah sekarang kan, ya? Boleh dibilang, ya. Sekarang kan rumahnya itu lebih besar ya, ada 2 lantai. Bahkan tadi kan katanya juga Ana itu bisa tinggal, masih ada, bahkan ada pembantu juga ya yang tinggal di sini. Berarti rumah itu kan cukup besar, ya kan? Nah, cobalah bersyukur dan coba pikirkan bahwa di luar sana itu masih sangat banyak orang yang harus bekerja jadi satu antara rumah dan ruang usahanya. Kita lihat begitu banyak orang yang terpaksa bekerja di ruang tamunya, misalnya bikin snack, atau dia menjahit di ruang tamunya, atau misalkan juga kita lihat ada orang yang terpaksa tinggal dengan banyak anak kos di 1 lantai. Rumah 1 lantai, ada beberapa kamar, lalu dipakai oleh pasangan ini untuk tinggal 1 atau 2 kamar, kamar 2, kamar lainnya misalkan dijadikan kamar kos gitu ya. Kita lihat betapa orang berumah tangga di kondisi seperti itu gitu ya. Mereka tinggal dengan banyak anak kos di 1 lantai, di mana kamar mandi, dapur, ruang keluarga itu harus sharing atau berbagi dengan orang banyak demi mendapatkan penghasilan, ya kan Tami? Nah, itu kan jauh lebih perlu tenggang rasa, ya kan? Harus lebih saling pengertian gitu kan, saling menjaga. Nah, ini kan boleh dibilang kalau dia udah di lantai 2, lantai 3 udah nggak urusan sama orang-orang di bawah, ya kan Tami? Iya, yang di bawah nggak boleh naik ke atas ya. Iya, iya. Jadi bersyukurlah.
Bersyukurlah seperti itu. Ya, Rekan Syaneta, ini ada pertanyaan nih rekan Syaneta. Ya. Pertanyaannya ini, nah ini katanya nih, Ibu Ana harus mau ngomong ke suaminya kalau dia stres. Lalu ada lagi yang bertanya, kapan sebaiknya Ibu Ana ngomong soal ini, rekan Syaneta? Ini nyambung nih ya, jadi pertanyaannya berhubungan. Jadi pertama, Bu Ana harus ngomong ke suaminya kalau dia stres? Betul sekali, betul sekali. Karena suami istri dan juga siapapun yang tinggal di satu rumah sebagai satu keluarga itu tidak boleh menyimpan stresnya sendiri kalau itu terkait dengan kebersamaan dalam hidup di rumah. Nggak boleh dipendam dalam hati ya? Nggak boleh, karena itu berpotensi menjadi bom waktu. Pada satu titik itu kalau meledak lebih jadi kayak perang ya, perang yang besar gitu loh, Tami. Itu sama sekali nggak sehat. Jadi memang Bu Ana itu harus bicara dengan suaminya. Ya, dia harus tapi tentu saja cara bicaranya juga harus baik-baik ya, tidak boleh marah-marah terus gitu loh, tapi harus disampaikan apa yang menjadi ganjelannya. Lalu ini sih terkait ya dengan pertanyaan kedua tadi, kapan sebaiknya Bu Ana ngomong soal ini. Nah, ini sebetulnya saya ingin mengomentari nih, Tami. Sebetulnya kan gini, tadi kan ada peralihan periode dari tinggal di ruko pinjaman temannya, terus Pak Tobi berhasil beli rumah yang besar 3 lantai pula di lokasi yang beda, ya kan? Nah, itu kan tentu saja ada masa peralihan, nggak otomatis langsung beli langsung besoknya pindah, ya nggak, Tami? Iya, pasti kan rumah yang dibeli itu, apalagi kalau itu dibangun sendiri ya, tapi kan ada jeda waktu atau masa peralihan. Nah, disitulah sebetulnya saat yang paling tepat bagi Bu Ana untuk membicarakan dengan suaminya, di rumah kita nanti mau diapain nih, gitu loh. Oh, misalkan dari situ kan ketahuan, misalkan nanti kantor kita taruh ya di lantai 1. Nah, itu sebenarnya saat yang paling tepat itu di situ, Tami. Jadi, misalkan, oke, tapi gimana sekarang? Ini akses masuk ke lantai 2, ke lantai 3 nih gimana? Itu diomongin di situ sebetulnya. Jadi dipikirkan dari awal saat itu belum ditempati rumah tersebut, itu masih bisa dilakukan sedikit renovasi atau adjustment yang tidak terlalu, bukan maksudnya dibikin jadi mewah, enggak, tapi bagaimana membuat akses yang bisa ke lantai 2 dan lantai 3 tanpa harus misalkan melewati meja karyawan. Seperti itu. Jadi waktunya di situ. Tapi oke lah, sekarang ini sudah kejadian gitu kan. Nah, lantai 1 sudah dipakai, dipenuhi dengan meja karyawan gitu ya. Nah, bagaimana kalau kondisinya sudah seperti itu? Tetap perlu bicara. Jauh lebih baik terlambat membicarakannya daripada tidak dan dipendam terus. Itu bahaya banget. Ya, karena dia tidak akan merasa happy tinggal di rumahnya sendiri. Ya, nanti jadinya malah jadi sakit ya, rekan Janeta. Iya. Nah, jadi cobalah juga untuk mengajak bicara anak-anak, apakah mereka merasakan keluhan yang sama, ya, atau apa keluhan mereka. Jangan memprovokasi. Jadi misalkan Bu Ana ngerasa nggak nyaman karena ini itu gitu, terus anaknya disuruh seolah-olah seperti itu juga, jadi kayak cari bala bantuan gitu loh, cari kesamaan. Ya, untuk menghadapi suaminya belum tentu. Itu bahaya juga karena nanti anaknya yang tadinya nggak merasa gitu bisa jadi terbawa merasakan rasa nggak nyaman yang sama dengan ibunya yang tadinya mungkin tidak mereka rasakan gitu loh. Tapi ada perlunya juga karena anak-anak ini sudah mulai ABG, lebih ke mendengarkan sih apakah mereka itu merasa terganggu atau mereka sebenarnya nggak ada masalah. Itu perlu untuk mengajak bicara lebih tepatnya. Nah, cobalah bertanya dengan cara yang netral. Misalnya,
kalian tinggal di sini nyaman-nyaman aja, dengan kondisi bahwa kalian memang harus turun naik lewat meja karyawan dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau anak-anak misalkan punya keluhan yang sama, nah biarlah mereka juga menyampaikan keluhan tersebut pada ayah mereka, pada Tobi gitu loh, Tami. Lalu disarankan mengajak Tobi untuk bicara dalam suasana yang nyaman. Jelaskan bahwa dulu saat baru menikah, mereka kan nggak ada pilihan lain ya. Mereka terpaksa menyatukan kantor dengan rumah. Namun saat ini kan kondisi keuangan mereka sudah jauh lebih baik. Ana ingin bisa lebih memiliki privasi di rumahnya yang selama ini belum bisa didapatnya. Jadi dibicarakanlah ya. Oke, aku nggak keberatan, titik temunya di situ. Jangan langsung misalkan marah-marah, mulai besok kantor harus di luar. Itu juga akan betul, yang ada cuma akan perang gitu loh. Jadi cobalah sebagai pasangan itu saling mengerti, saling memahami, saling mendengarkan. Lalu dari situ dipikirkan solusinya bersama gitu. Jadi bicara dulu, lalu fokus mencari solusi, bukan cuman ributnya gitu, Tami. Iya. Tapi tadi kan Ana juga bilang nih rekan Syaneta kalau suaminya Tobi ini selalu berdalih kalau kedua orang tuanya Tobi ini juga dulu punya toko yang jadi satu dengan rumahnya dan mereka tuh baik-baik aja gitu loh. Orang tuanya Tobi itu sama-sama mengelola toko tersebut dan nggak ngerasa terganggu privasinya rekan Syaneta. Sebetulnya ada perbedaannya, Tami. Perbedaannya di mana nih rekan Syaneta? Ya, orang tua Tobi sama-sama mengelola toko tersebut, ya kan? Berarti Mama Tobi juga punya kegiatan yang cukup menyita waktunya. Ya, sedangkan Ana tadi dikatakan nggak punya pekerjaan atau kegiatan apa-apa selain sebagai ibu rumah tangga. Bisa difahami lah kalau Ana jadi bete gitu loh, Tami. Iya benar Kak Syaneta, karena menurut Ana ini Tobi itu nggak pernah ngizinin istrinya untuk ikut campur urusan kantor. Tobi juga lebih sering pergi bersenang-senang sendiri dengan teman-temannya, rekan Syaneta. Ya, nah ada baiknya Ana menyampaikan secara baik-baik pada Tobi tentang apa yang dirasakannya, dan ada baiknya juga jika Ana mulai memikirkan pekerjaan atau kegiatan yang bisa dikerjakan dari rumah. Jelaskan pada Tobi bahwa Ana perlu kesibukan yang bisa mengurangi stresnya, dan kesibukan itu kan dilakukan dari rumah. Kalau tadi begitu menikah, Ana harus meninggalkan pekerjaannya. Nah, sekarang bekerja itu kan tidak harus pergi ke kantor, ya nggak, Tami? Ya kan? Tapi banyak hal bisa dikerjakan dari rumah. Dari mulai memberikan misalkan training dengan melalui Zoom atau Google Meet atau apapun, sekarang sarananya banyak. Juga misalkan mau berjualan online gitu, tidak harus bikin sendiri tapi bisa menjadi misalkan reseller gitu ya. Itu semua bisa dilakukan dari rumah gitu loh. Nah, tapi Tami, di luar itu semua saya justru ingin memberi penekanan pada hal yang lebih atau malahan saya lihat tuh paling mendesak untuk dijalankan, yaitu aturlah ulang letak perabot kantor. Cobalah memisahkan pintu masuk kantor dan rumah. Ya, caranya bagaimana? Mungkin dengan memasang partisi pembatas. Ya, jadi kalau masuk halaman ya nggak apa-apa ya, pintu gerbangnya satu gitu. Tapi cobalah membuat jalan akses untuk lantai 2 dan lantai 3 yang terpisah, di mana Ana dan keluarga tidak perlu melewati meja karyawan gitu. Dekat jadi gitu ya rekan Syaneta. Ya, jadi dibikin partisi pembatas. Misalkan letak tangga di mana, dibikinlah partisinya. Lalu supaya Ana dan anak-anak tadi bebas keluar masuk tanpa harus melewati meja karyawan. Nah, jika yang satu ini diwujudkan, saya rasa masalah yang terjadi antara
Ana dan Tobi bisa segera terurai. Jadi atur ulang. Kalau tadinya tuh meja semua memenuhi seluruh ruangan, ya mungkin ya harus rela dipersempit mungkin ya, tapi kan juga tidak banyak gitu loh. Karena tidak harus dibikin sebesar apapun, hanya ada akses jalan yang menuju ke tangga untuk naik ke lantai atas gitu, Tami. Iya, benar juga ya rekan Seneta ya. Jadi dengan membuat pintu masuk yang berbeda, maka terciptalah privasi yang diinginkan oleh Ana ya. Betul banget. Pintu masuk itu kan nggak harus besar dan mewah. Tapi yang penting memisahkan ruangan kantor dengan akses ke lantai 2 dan 3. Jadi sebetulnya kayak apartemen. Ya kan, Tami? Orang bisa tinggal di lantai 1, 2, 3, tidak saling mengganggu. Ya kan, betul kan? Ya, jadi ada ada tersendiri ya. Ya, betul. Ada ada komentar dari Ibu Dewi. Terima kasih ya Bu Dewi. Mengatakan, ya, sebetulnya masalah rumah ini bukan masalah yang besar karena mereka tidak tinggal di satu lantai. Betul sekali ya. Jadi harusnya ya tadi, jadi solusi yang paling utama adalah membuatkan akses ke lantai 2 dan 3 ya kan, Tami ya. Jadi kalau itu yang saya bilang tadi paling penting. Kalau itu bisa dilakukan, mudah-mudahan ya Bu Ana sudah bisa jauh lebih nyaman. Karena itu dampaknya besar sekali. Dia bahkan kalau mau berkebun, mau pakai celana pendek, mau apa, dia kan nggak dilihat karyawannya, ya kan, dia di halaman, dia paket datang atau apapun lah, itu dampaknya terbesar di situ kalau menurut saya, Tami. Ya, jadi ya mudah-mudahan Bu Ana yang mendengarkan acara ini bisa mendapat solusi dan bisa lebih membaik ya kehidupannya, Tami. Ya, mudah-mudahan Ibu Ana menonton acara ini juga langsung mempraktekannya nih ya rekan Seneta supaya dia nyaman berada di rumahnya sendiri. Jangan sampai dia merasa di rumahnya ini seperti apa lalu dia lari ke rumah orang tuanya atau ke rumah orang lain nih rekan Seneta. Ya, itu sangat tidak baik ya, sangat tidak baik. Jadi memang semua anggota keluarga itu harus punya concern yang sama ya, bahwa semua yang tinggal di rumah itu harus merasa nyaman karena rumah adalah tempat di mana kita pulang dari segala kegiatan, dari segala kelelahan yang kita alami hari itu ya kan, Tami. Jadi ada baiknya rumah itu menjadi tempat yang paling nyaman. Ya. Terima kasih rekan Seneta. Ada yang mau ditambahkan lagi rekan Seneta? Ya sebetulnya tidak banyak. Saya hanya ingin menggarisbawahi ungkapan atau istilah yang sangat sering kita dengar, yaitu home sweet home. Yang kurang lebih artinya adalah rumah itu adalah tempat yang paling nyaman bagi penghuninya, baik bagi suami, istri maupun siapapun yang tinggal di dalamnya. Ya, nah perasaan nyaman itu harus diciptakan, Tami, dan dijaga oleh semua penghuninya. Penting banget. Semua orang ya kalau nggak betah di rumah itu dia akan lari keluar. Malah anak-anak kalau nggak betah keluar, nggak betah di rumah, bisa-bisa malah lebih senang nongkrong di mana, di kafe, pergi ke temannya. Dan itu kalau dilakukan tiap hari itu sangat tidak sehat gitu loh. Nah, kalau misalkan termasuk misalkan Bu Ana ini akhirnya solusinya adalah keluar berlama-lama sore baru pulang, itu kan juga nggak baik bagi kehidupan berumah tangga. Jadi kembali, semua yang tinggal di rumah tersebut punya kewajiban yang sama untuk membuat rumah menjadi tempat yang paling nyaman bagi penghuninya. Jangan sampai istilah home sweet home berubah menjadi home sweet home, but that's not my home. Ya, itu yang menurut saya yang perlu untuk digarisbawahi ya, Tami. Terima kasih sekali rekan Seneta. Ini solusi yang diberikan pada Ibu Ana dan juga mungkin ada ibu-ibu muda di luar sana yang sama persis nih kondisinya seperti Ibu Ana, mendengarkan dan mendapatkan solusinya dan dapat mempraktekannya sehingga merasa nyaman di rumahnya sendiri ya rekan Seneta. Betul sekali. Ya. Baik
Baiklah, sahabat Mosaic Keluarga Katolik, tidak terasa kebersamaan kita sudah akan kita akhiri karena kita sudah ada di penghujung acara. Saya ingin mengingatkan sekali lagi bagi sahabat Mosaic Keluarga Katolik yang memiliki usulan topik-topik seputar keluarga dapat mengirimkannya kepada kami ke email mkk01ajrl@gmail.com. Topik-topik yang terpilih akan kami tayangkan dan tentu saja jangan khawatir, nama-nama akan disamarkan untuk menjaga kerahasiaannya. Jangan lupa juga untuk subscribe acara ini ya di channel GoPlay Komsos KAJ dan channel YouTube KAJ Radio Land supaya sahabat Mosaic Keluarga Katolik tidak akan terlewatkan dan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan setiap kali acara seperti ini akan tayang. Terima kasih kepada sahabat Mosaic Keluarga Katolik yang sudah memberikan stiker-stiker lucunya ya. Terima kasih sekali. Juga bagi yang sudah tadi memberikan komen-komennya. Juga kepada sahabat Mosaic Keluarga Katolik yang setia menonton Mosaic Keluarga Katolik ini dari awal sampai sekarang ini di channel GoPlay dan channel YouTube. Terima kasih atas segala atensinya juga. Kami berterima kasih juga kepada tim operator Maria Natalia Malkan dan Ibu Evi Susanto yang sudah menemani dan memastikan acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, Sobat Mosaic Keluarga Katolik, semoga apa yang kita bahas pada hari ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Kami berdua, saya Katarina Utami dan rekan saya, Mia Sianeta, pamit undur diri. Sampai jumpa pada acara Mosaic Keluarga Katolik berikutnya, tentu saja dengan tema-tema menarik lainnya. Jangan lupa membangun bangsa dimulai dari keluarga.